Saya nggak bela kemana-mana ya. Ya, saya menghormati Pak Bom dan menghormati teman-teman sekalian. Tapi tolong letakkan ini pada posisi yang benar supaya di antara orang Kristen tidak terjadi polemik. Jangan kemana-mana, dibawa ke koin lah, dibawa ke Amerika lah. Nggak usah dibawa kemana-mana, teman-teman. Jangan bawa kemana-mana. Saya nggak mau bawa kemana-mana. Justru kita harus memposisikan diri di tengah, pertama. Terus kedua, kita harus memaknai betul apa sih. Makanya saya perhatikan, saya memaknai iblis agar Yesus disalibkan. Apakah itu memenuhi syarat ketika karena iblis Babe ini juga salah paham. Sebentar Bu Sophie, ketika orang-orang Yahudi minta penyalipan. Apakah ketika Yudas dibisiki iblis itu rencana Allah gitu loh? Tadi pertanyaannya, kok kesana-sana? Iya. Anda ini. Iya betul. Saya sudah jelaskan tadi. Anda harus lihat konteksnya. Konteksnya apa menurut itu tadi yang ditanyakan si PA. PA tuh ngomong kalian tuh. PA tuh nanya begini loh. Dari API itu melontarkan satu tuduhan bahwa kita itu harus berterima kasih karena penyalipan itu jasa iblis. Paham enggak? Ini suara saya kedengeran apa enggak? Dengar. Paham enggak? Iya. Makanya tadi dia menuntut Edis, menurut kamu penyalipan itu adalah jasa iblis. Penyalipan itu karya iblis. Itu yang ditentang Edis. Ya Tuhanku Bapa di surga pelihara hidupku. Bilang apa Bu? Lanjut. Edis bilang apa? Edis bilang apa Bu? Sebentar. Makanya tadi ya, ketika saya tahu tadi Pak Bombom memperlihatkan WA-nya Edis, ketika dia ngomong Pak Bombom nggak level lah, sesat, dan itu juga salah, nggak seharusnya dia bicara begitu. Ya, itu kekeliruan. Tetapi hendaklah kita saling mengawasi ajaran kita, itulah gunanya kita tidak sendiri supaya saling menegur. Tetapi saya mau meluruskan, tadi konteks pembicaraan ini, ya konteks pembicaraan ini adalah Yusuf PA, Islam itu mengatakan kita Kristen itu harus berterima kasih karena iblis berjasa dalam penyalipan. Bahwa karya penyalipan itu atas rancangan, atas karya iblis itu loh tadi yang dia desak. Makanya dia mengatakan, Edis kamu berterima kasih enggak? Lalu Edis menyangkal, tidak ada, penyalipan itu bukan jasa iblis. Gitu loh. Kalian nih gimana sih? Jadi jangan dibawa kemana-mana. Enggak Bu, salah Bu, Ibu salah. Edis mengatakan, salah Bu, bukan begitu Bu jawabannya Bu. Enggak Bu, Bu salah Sophie, Bu, bukan begitu Bu, salah Bu. Tolong Ibu, enggak gini Bu Sophie, supaya kita semua kita paham, Bu Sophie maaf Bu. Kalau supaya kita semua paham di sini yang bahwa tidak terjadi kontra, Bu Sophie tolong putarkan atau tolong itu videonya. Sebentar, jangan diputus. Itu supaya jelas. Jadi yang dimaksudkan, jadi gini loh, yang dimaksudkan dengan Edis adalah bahwa rencana membunuh Yesus untuk menyalibkan Yesus itulah rencana iblis. Paham nggak? Rencana menyalibkan Yesus itu, tetapi Allah membalikannya menjadi berkat, menjadi rencana keselamatan bagi kita. Itu maksudnya. Enggak Bu, itu tafsirnya Ibu. Edis nggak bilang begitu Bu. Edis nggak bilang begitu, enggak. Buktinya mana Pak? Saya dengar sendiri Pak. Iya enggak ada rekamannya. Edis nggak bilang begitu. Enggak. Bukti videonya Bu Sophie tolong sampaikan supaya kita semua tahu. Saya sendiri nggak tahu. Ini yang tadi saya pagi nonton. Bukan, yang tadi videonya. Bukan. Yang tadi saya juga live bukan. Sebentar. Silakan. Pakai nonton sepotong-potong. Ini yang tadi live dengan Yusuf PA. Betul nggak yang tadi pagi live dengan Yusuf PA? Iya, Oki naik dulu. Oki naik dulu. Ada videonya kan? Iya. Silakan tunjukkan videonya Bu. Silakan. Tolong. Yang punya video. Bukan video. Bentar. Video yang dibahas Oki itu yang lama, yang dia sama Yusuf PA yang lama. Yang tadi pagi loh, yang sedang menjawab pertanyaan Yusuf PA lagi. Bu Sophie ada videonya. Betul nggak? Itu tadi malam siaran langsung Bu. Saya juga nonton. Saya rekam di YouTube. Kan ada di YouTube-nya Bang Edis. Saya nonton, saya dengar kok apa kata Bang Edis kok. Tadi malam siaran langsung sama si ini Bu Sophie sebentar. Bu Sophie sebentar. Gini. Video ini bersamaan dengan Edis tadi live, saya juga live. Betul nggak Bu Winef? Ini saksinya banyak, saya dengar saksinya dari saya. Sebentar Bu. Yang saya tanyakan sama Edis, mau video manakah, tidakkah? Yang ada rekaman ini, yang Oki kirim ke saya. Yang Bapak kirim dari Oki itu rekaman yang lama yang dipotong, itu bukan pembicaraan. Bukan. Sebentar dulu Bu Sophie, ya. Yang saya menjawab ini, Oki kirim ke saya.
Terus Oki Iya, tanya yang sama Oki saya. yang lama Pak, yang debatnya sama Yusuf PA yang lama, bukan yang tadi pagi. Sabar dulu. Saya bukan menyinggung tadi Sofi, pagi, bukan. Bu Bu Sofi Sofi. sabar dulu. Tolong Anda Sabar. dengarkan dulu. Coba Anda Sabar. dengarkan dulu apa yang Saya dinarasikan sudah oleh Pak dengar bukan Bobo. rekaman Pak. Sebentar, Sofi, Bukan itu Bu, sabar dulu Saya Bu. bukan dengar rekaman, saya dengarnya tuh live langsung. pakai Sabar kuping sabar saya Bu, yang bukan dari- itu seperti bukan bisa itu bukan. Begini Bu. Oki kirim ke saya pendapat saya. Ini rekaman yang saya putar nanti nih. Terus video ini saya tanya sama Edis. Pertanyaan saya begini. Edis, kamu setuju nggak dengan pernyataanmu yang ada ngomong di video ini? Benarkah? Edis bilang, ya benar. Kenapa? Berarti dia setuju bahwa mengatakan bahwa keselamatan itu karya iblis. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu. Bapak dengarkan pembicaraan sebelum itu. Yusuf PA itu ngomong begini Pak. Saya dengar pakai kuping saya. Yusuf PA itu bilang begini, kalian orang Kristen harus berterima kasih sama iblis. Karena iblis berjasa di dalam penyalipan Kristus. Paham nggak? Bahwa karya keselamatan, kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyalipan Kristus. Anda tuh nggak denger lengkap. Makanya videonya itu dipotong. Dan itu bukan debat yang tadi pagi, tapi yang kemarin. Saya juga dengar itu. Begini Bu, Ibu tidak mengerti ya dulu. Parah kalian ini betul-betul. Bu Ya udah nggak apa-apa. Sebentar dulu, Bu, jangan dipotong dulu. Bu Sofi. Saya nggak peduli dan Ibu Sofi saya nggak peduli Bu. Ibu dengar Sofi, dulu Bu. Bu Sofi. Anda Oh, nggak usah peringatkan saya Bu, masing-masing buka rumah aja, nggak usah. Terserah kalau Pak Bobo maunya begitu. Iya sabar. Ibu dengar dulu penjelasan saya gimana. Ibu potong-potong. Sabar dulu Bu. Saya nggak potong, saya dengar. Bapak kan Oke, cuma dengar dengar dulu Bapak. Bu ya. Dengar dulu ya Bu ya. Supaya ibu jangan salah paham. Video ini Oki kirim ke saya. Saya putar. Taliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan, Bapak, dengar sangat nggak yang sebelum ini? memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu Bu Sofi gimana sih Bu Ibu Sofi nih? gimana Nanti sih? dulu Kamu Bu dengar Sofi. dulu dong, jangan Ini kamu kelihatan sombong Bu Sofi sini. bela gimana sih bagi Bu Sofi nih? Kamu terlalu sombong, Sofi. Ya, jangan dulu Bu Sofi, jangan kau pikir kau pintar Bu Sofi. Kamu dengar. Jangan terlalu pikir kau pintar. Sabar dulu Bu Sofi. Sabar dulu Bu, sabar. Aduh. Jangan terlalu sombong kau, Sofi. Ibu Sofi kalau pintar ya sudah sabar dulu, kita putar dulu Bu. Aduh. Anda makanya ditegur sama banget RK kemarin. Anda Sabar dulu Bu, saya putar dulu. Ibu Jangan sabar. dikatakan Anda juga kesombongan Anda juga sama gitu loh. Jadi Loh, intinya saya begini, tidak, Pak saya Bobo. cuma Jangan putar loh. membuat Ibu yang sombong. Gimana sih? Sabar Saya dulu sudah Bu. mengatakan, Loh, putar sabar, sebelum Bu, perkataan sabar. itu. Memang Aduh. kau sombong, kau Sofi. Kau terlalu sombong. Kau kulihat. Kau dengar dulu omongan si Bombo. Sabar dulu, kita putar Jangan dulu terlalu Bu pintar Sofi. kau. Pak Bombo, Sabar dulu, putar Bu. sebelum Aduh. pernyataan Edis itu tadi, putar pernyataan Sabar kita. dulu, makanya Ibu dengar dulu penjelasan saya baru Ibu potong. Sabar dulu ya. Nih. Dari tadi Bapak hanya putar pernyataan kemudian Edis. Yesus berjasa. Ya sudahlah, terserah, saya paling malas diskusi dengan perempuan kalau begini. Bobo, saya sudah dengar itu. Ibu terlalu bela Edi sampai kamu berani cuma tahu berani lari di Amerika saja. Saya dikasih duit. Iya dengar dulu Bu. Aduh gimana mau masalah ini selesai kalau ribut ini. Dengar dulu Bu. Dengarkan pernyataan sebelum Edis. Iya sabar dulu. Saya mau jelaskan ini. Dengar dulu Bu. Kita Bu Sofi biar aja dulu, Bu. Gimana Jadi sih? nggak enak di bawah. biar aja Jadi kita kata dengarkan dulu. teman-teman pun jadi nggak enak juga. Kita kan Jadi kita juga Iya justru saya jelaskan dulu baru nanti Ibu potong. nggak kita diketawain. Berjam-jam dibahas. kita juga teman-teman janganlah bilang sombong. Dikomalin dari kemarin Pak. Saya dengarkan berjam-jam loh dari malam. Sabar dulu Bu. Saya bicara dulu. Saya nggak peduli. Ya dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Saya juga nggak peduli. Oke. Memangnya saya udah utang sama yang lain. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya penyaliban, Saya ulang kemudian ya. Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Ya. Sepakat Paham kok. nggak, Ya, Pak? saya nggak mau begini. Bapak. Maksud saya begini. Sebentar. Penyaliban itu Oke, stop. keinginan daripada si jahat.
Apa keinginan Bapa? Masih Keinginan nggak Bapa di mudah-mudah surga ya, itu kalian. apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Penyaliban, kemudian Yesus. Bentar Bu ya, begini Bu. Saya WA Edis Bu, mau bicara di bawah, latar di bawah. Saya WA Saya Edis sudah begini. tahu, makanya jangan dipotong video. Pak Bom Bom, Pak. kenapa dimatikan Pak Bom Bom tadi videonya? Kan nggak Sebentar. Saya Edis. Kenapa nggak dilihat dari awal, Pak? Kenapa tidak dilihat ketika Yusuf? Nanti dulu, makanya saya jelaskan sama Ibu dulu. Sebentar Bu, ya. Saya tanya sama Edis begini. Dis, ini tidak dipotong videonya kah? Edis menjawab, saya tanya lagi. Kamu mengatakan demikian kah? Dengar bahasa Indonesia ya. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Bahwa orang Kristen yang mengakui bahwa penyaliban adalah gila? Ya, penyaliban rencana iblis kah? Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila? Betul ya? Pak Bom hanya tanya. Edis jawab, asli ini videonya memang tepat. Gimana? Gimana memangnya Ya, Pak? begitu, memang rencana menyalibkan itu memang rencana iblis. Gimana sih teman-teman? Ya, sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Ya kita berbeda. Yang membisikkan. Sabar Bu, sabar dulu Bu. Itu siapa kalau bukan Bu sabar dulu Bu, saya masih baca WA ini. Pak Renhat nggak usah ikut-ikut Pak Renhat. Pak Renhat kalau mengatakan saya sesat, saya nggak usah ikut-ikut. Bapak diam aja Saya nggak dulu. bilang Bapak sesat Ibu. Enggak Bu. Sebentar Bu, saya cuma baca WA tidak pernah saja. buka kamera. Diam Pak. Bapak nggak pernah buka kamera. Bapak tidak pernah mengambil resiko seperti saya dan Bang Edis. Kata Ya? siapa saya Jadi nggak Bapak pernah diam aja buka di situ. kamera. Ya, Kata kalau siapa Bapak saya mau nggak pernah buka kamera. Nah, Bu Sofi, ngambil resiko itu tinggal di Indonesia Bu. Saya. Enggak. Bukan resiko itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Udah sabar ya. Kau jangan suap Kau Sofi. Loh, karena Pak Bomong tidak pernah melakukan jalur. Kau Dalam dengar dulu sama apa Pak yang dikatakan di Pak WA. Bomong Ya hanya gitu juga lah menjawab. Pak Renhat. Enggak, bukan jangan soal dulu. gitu, Dek, bukan soal gitu. Makanya katakan Saya kalau bilang, bisa mau Anda Amerika. mau dengar dulu Gini, itu apa Pak yang Renhat. dikatakan di Pak WA. Renhat, bahasanya jangan terlalu apalah kasar lah. Kita kan juga Enggak, Sofinya kurang ajar Iya, masalahnya. kasar banget nih orang. Biarin Kurang ajar kenapa sama siapa? rupanya. Emang Sadadi ngomong sama Anda? Memang Sadadi ngomong sama Pak Ren. Sebentar, sudah peringatan sini. Kalau kita lihat ini juga rancangan iblis ya, rencana iblis ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ini juga rencana iblis untuk mencerai-beraikan para apologet. Ini juga rencana iblis supaya kita tidak lagi bersatu, sehingga kita saling menyalahkan satu sama yang lain. Kita harus sadar. Saya selalu ulang-ulang ya, bahwa kita ini dipanggil bukan untuk saing-saingan, bukan untuk saing-saingi, tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar, menyaksikan dan melihat diskusi tadi? Itu tadi di mana Kak Sofi masuk ke tempatnya Pak Bom untuk mengingatkan atau untuk memberikan nasihat supaya hal ini tidak berlarut-larut ya. Tidak merasa begini, tidak merasa begono saudara. Tidak saling menyalahkan lagi. Kita melakukan penginjilan, kita melakukan berapologet dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih hebat daripada si A, daripada si B, daripada si C, daripada si D. Itu tidak boleh sama sekali. Maka Alkitab mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, dan kita ini tidak ada satupun di antara kita, para apologet dan para penginjil yang sempurna. Dan jangan pernah kita ini merasa lebih pintar daripada si A. Kita jangan merasa lebih hebat daripada si B. Kita jangan merasa lebih jago daripada si D, daripada si E. Kita ini satu tubuh Kristus. Ketika ada satu orang yang salah, kita harus memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Apalagi zaman sekarang itu kita sudah ada grup WA. Tinggal kita bicarakan baik-baik. Tinggal kita telepon, tinggal kita WA. Kalau memang tidak didengar, tidak perlu kita membawa ke publik.
Sampai-sampai kita mengatakan orang lain ini kurang ajar atau bodoh atau bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ini juga rancangan iblis, ya, rencana iblis ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ini juga rencana iblis untuk mencerai-beraikan para apologet. Ini juga rencana iblis supaya kita tidak lagi bersatu. Sehingga kita saling menyalahkan satu sama yang lain. Kita harus sadar. Saya selalu ulang-ulang, ya, bahwa kita ini dipanggil bukan untuk saing-saingan. Bukan untuk saing-saingi. Tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Saya punya pengetahuan di mana si A tidak punya pengetahuan. Si A itu harus belajar sama saya. Si A punya pengetahuan di mana saya tidak punya pengetahuan. Saya harus belajar sama si A. Dan ketika saya salah, saya harus siap ditegur. Nah, bagaimana cara menegurnya? Agar saya tidak tersinggung. Atau bagaimana cara kita menegur orang agar orang itu tidak tersinggung? Nah, ini harus kita pelajari. Harus kita lihat. Harus kita perhatikan. Karena tidak ada yang hebat. Dan tidak ada yang sempurna di antara kita. Kesempurnaan itu murni hanya milik Tuhan. Makanya kita harus belajar, dan belajar. Selalu membaca Alkitab. Agar karakter kita itu diubahkan. Ketika kita membaca Alkitab, benar-benar karakter kita itu diubahkan dari hari ke hari. Nah, ini yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan. Ingat, orang-orang di luar sana itu menunggu momen-momen yang tepat untuk membenturkan anak-anak Tuhan, untuk membenturkan para apologet, untuk membenturkan para penginjil, untuk membenturkan para pendeta, para hamba Tuhan. Jangan sampai dalam hal ini iblis menang. Melihat anak-anak Tuhan saling bertikai, melihat anak-anak Tuhan saling menyalahkan, melihat anak-anak Tuhan saling menyudutkan, saling menggoblok-goblokkan, saling membodoh-bodohkan. Enggak ada yang bodoh di sini dan enggak ada yang goblok dan tidak ada yang pintar. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Pandang Yesus. Belajar kepada Yesus. Makanya perlu sekali di dalam pelayanan itu menjaga sikap hati dan motivasi. Kalau motivasi kita benar di dalam Tuhan, motivasi kita benar di dalam pelayanan, tidak akan membuat kita tersinggung ketika ada orang begini atau ada orang begonong. Enggak akan. Kalau ada yang salah, telepon, tegur, atau tanyakan baik-baik. Kalau dijawab tidak baik, ya kita kalau sudah merasa diri kita hebat, diri kita pintar, kita lebih tua, kita harus mengalah dan cari waktu yang lain. Jangan sampai kita bawa ke publik. Sehingga kuasa kegelapan di situ menang. Iblis menang di sini. Ya, ini rencana iblis Bapak Ibu ya, untuk menggagalkan para apologet sehingga para apologet tidak lagi memberitakan Injil sehingga sibuk mengklarifikasi satu sama yang lain. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Kak Sofi. Beliau meminta supaya jangan diperpanjang lagi, jangan disebut nama orang. Ya, jangan merasa hebat. Jangan merasa begini, jangan merasa begitu. Mari kita bersatu. Iblis lagi bermain. Iblis menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu tidak bersatu. Iblis menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu bercerai-berai. Iblis menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu saling menyalahkan satu sama yang lain. Sehingga kerajaan iblis menang. Kalau kerajaan iblis menang, yang salah, yang kalah, yang rugi siapa? Ya tentu yang rugi kita. Mari kita bersatu. Di dalam kitab Ibrani 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu saling menasehati setiap hari. Wow. Luar biasa ya. Tetapi hendaklah kamu atau hendaklah kita saling menasehati setiap hari. Selama masih dapat disebut hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang mengeraskan hatinya karena tipu daya dosa. Tipu daya iblis. Iblis itu bukan pribadi yang bodoh. Iblis itu pribadi yang sangat hebat. Ya, sangat hebat dia. Makanya dikatakan dalam Alkitab, sehebat-hebat penipu daya itu iblis.
Dia punya julukan bapa daripada segala pendusta. Itu iblis. Apa sih yang dia tidak tahu? Semua hal tahu iblis itu. Pengetahuan iblis itu luar biasa. Dia jago, dia hebat. Satu yang tidak dimiliki oleh iblis, kerendahan hati. Jadi kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, ya kita sama dengan iblis berarti. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu Yesus yang mengatakan demikian kepada para murid, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi. Kenapa? Karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Jadi kita harus belajar kepada Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus. Nah, saya sering ulang hari-hari ini. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia setelah menciptakan kita, dia tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Ya. Dia berperan di situ. Setelah dia ciptakan kita, setelah dia sediakan tempat bagi kita di bumi, dan dia sediakan segala yang menjadi kebutuhan kita masa kita di dunia ini, masa kita di bumi ini, dia tidak lepaskan kita begitu saja. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan contoh kepada kita, untuk memberikan teladan kepada kita, untuk mengajarkan kita, untuk mendidik kita, supaya kita rendah hati. Supaya kita punya kelemah lembutan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Sampai buang ego-ego itu buang. Oh, saya lebih pintar, oh saya lebih hebat. Iblis yang lebih pintar, iblis lebih hebat. Ya. Tapi satu yang tidak dimiliki oleh iblis, kerendahan hati. Nah, ingat. Jadilah contoh bagi kami para murtadin, para petobat baru. Supaya kami bisa melihat orang-orang yang duluan dipanggil Tuhan, ya, maksudnya orang-orang yang hamba-hamba Tuhan. Kami bisa mendapatkan contoh yang baik dari seorang hamba Tuhan, dari seorang apologet yang sudah senior, dari seorang pengajar yang sudah senior, dan dari siapapun yang namanya orang Kristen. Biarlah kami pendatang baru di dalam kekristenan, para petobat baru dalam kekristenan, berikanlah contoh yang baik kepada kami. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Dan marilah kita memperhatikan satu sama yang lain, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini harus kita miliki. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita, mendidik kita, ya, memberikan pengetahuan yang baru kepada kita setiap hari. Jadi ketika ada teman kita, ada saudara kita, ada sahabat kita, ada rakan sepekerjaannya Tuhan, ada teman dalam pelayanan, kalau dia kekurangan, kita bantu dalam hal ini. Banyak hal yang bisa dilakukan, bukan saja berbicara tentang duit. Nah, jadi ketika teman punya pengetahuan yang kurang, atau teman salah di dalam menafsirkan, salah dalam menyampaikan, kita jangan menjatuhkan teman. Kita harus melihat buah apa yang sudah dilakukan oleh teman kita itu. Ya, sangat hebat, sangat luar biasa. Jangan satu kesalahan karena tidak sesuai dengan penafsiran kita, lalu kita menghina teman itu, lalu kita mengolok-olok teman itu. Ini sangat tidak baik, ini sangat tidak bagus. Ya, sangat tidak baik, ini sangat tidak bagus. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, bisa menguatkan iman percaya kita, dan bisa memberikan motivasi yang baik kepada kita semuanya. Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa pelayanan kita dalam doa syafaat Bapak Ibu, karena kita bulan Oktober pertengahan nanti akan kembali penginjilan ke pedalaman.
bersama dengan Bang JDP. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah mukallafkan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.